Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 23 ayat 8 demikian. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang. Sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Saudara-saudara sekalian, Herodes sangat senang menerima limpahan kasus Tuhan Yesus dari Pilatus, sebab sudah lama dia ingin melihat siapa sebenarnya Tuhan Yesus itu dan hal-hal ajaib yang dia lakukan. Untuk itu, Herodes mengajukan banyak pertanyaan, tetapi Tuhan Yesus tidak memberi jawab apapun, apalagi membuat mujizat seperti yang diharapkan Herodes. Mengapa demikian? Sebab Herodes hanya ingin memuaskan rasa ingin tahunya, tidak benar-benar ingin mengenal Tuhan Yesus, apalagi percaya dan menerima dia. Jadi tidak ada gunanya untuk menjawabnya. Tuhan Yesus juga tidak berusaha membela diri ketika imam-imam kepala dan para ahli Taurat melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadapnya, walaupun sebagai dampaknya Herodes dan pasukannya menista, mengolok-olok dia, bahkan mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Tentunya jubah kebesaran yang sudah tidak layak pakai. Menghadapi semua itu, Tuhan Yesus diam 1000 bahasa. Sebab selain tidak ada gunanya meladeni orang yang berniat jahat dan sudah mengeraskan hati sedemikian rupa itu, semua itu juga merupakan bagian dari penggenapan karya keselamatan bagi umat manusia yang memang harus dia jalani. Bagi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, taat kepada kehendak Bapa sampai mati di kayu salib adalah hal yang paling penting. Apakah mudah? Tentu saja sangat sulit. Siapa yang mau dianiaya, disalib, menerima curahan murka Allah karena dia harus menanggung dosa umat manusia dan mati di usia 33 tahun. Tetapi Tuhan Yesus dapat menjalani semua itu sampai selesai, teman-teman. Sebab pergumulan mengenai hal tersebut sudah diselesaikan dengan tuntas di Taman Getsemani sebelum semua itu terjadi. Bagaimana dengan kita? Hal apa yang menurut kita paling penting? Kesehatan, umur panjang, harta, jabatan, nama baik? Semua itu penting. Tetapi apa gunanya jika kita jauh dari Tuhan dan berada di luar kehendak-Nya? Pilihan kita selain menentukan masa depan kekal hidup kita, juga kualitas iman kita dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di dalam dunia ini. Karena itu, mari kita pikirkan baik-baik apa yang akan kita pilih untuk menjadi fokus hidup kita dan ambil keputusan dengan tegas. Jika ada pergumulan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, mari kita segera selesaikan seperti yang Tuhan Yesus lakukan di Taman Getsemani. Dengan demikian, ketika segala sesuatu tidak berjalan menurut keinginan kita, seperti Tuhan Yesus, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan menang. Amin.